Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahul Islam akan sedikit menjelaskan tentang tes intelijensi. Nah, untuk yang pertama itu ada konstruk teori intelijensi. Nah, konstruk teori intelijensi. Definisi intelijensi menurut beberapa ahli. Yang pertama mungkin ada Galton. Galton tidak menemukan secara jelas mengenai definisi intelijensi. Namun, ia percaya bahwa orang yang memiliki intelijensi tinggi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan peka terhadap stimulus fisik. Nah, di teori Galton ini cenderung mengemukakan tentang pendekatan yang berciri psikofisik. Nah, selanjutnya itu ada Alfred Binet dan Theodore Simon. Nah, mereka berdua ini menyatakan intelijensi terdiri dari 3 komponen. Yang yaitu kemampuan yang mengarah pikiran atau tindakan, kemampuan mengubah arah tindakan bila telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Selanjutnya itu ada Lewis, Madison, Terman. Lewis mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seorang untuk berpikir secara abstrak. Nah, selanjutnya itu ada Goddard mendefinisikan bahwa intelijensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. Nah, kesimpulan yang dapat kita sampaikan bahwa pengertian intelijensi itu yaitu suatu kemampuan seseorang atau kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional sehingga intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional tersebut. Nah, intelijensi merupakan kapasitas agregat atau global dari individu yang bertindak secara bertujuan dan berpikir secara rasional. Karena intelijensi terdiri atas elemen-elemen atau kemampuan-kemampuan yang meskipun tidak sepenuhnya independen tapi dapat dibedakan secara kualitatif. Nah, menurut Wechsler dalam Jackson 2003 mengungkapkan bahwa perilaku intelijensi mempresentasikan lebih dari sekedar penyatuan beragam kemampuan yang terpisah-pisah. Karena yang pertama itu ada kombinasi dan kemampuan-kemampuan tertentu terbukti lebih manjur dibandingkan lain. Yang kedua ada kualitas lain, misalnya motivasi mempengaruhi perilaku. Dan selanjutnya itu ada tingkat kemampuan yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan suatu tugas tidak akan mempengaruhi perilaku tertentu. Nah, proporsi mengenai kemampuan intelektual sebagai landasan pengembangan tes. Nah, yang pertama itu ada kemampuan intelijensi. Dan kemampuan intelijensi dan intelektual mempresentasikan konstruk hipotetik yang ditarik dari berbagai studi observasional, psikometrik, laboratoris, dan studi lapangan. Yang kedua ada intelijensi merupakan suatu unitas multiplex, yakni seperangkat sistem yang terdiferensiasi beroperasi secara semi-otomatis, secara semi-otonomi, namun tidak menjadi metasistem yang terorganisir. Nah,
Selanjutnya yang kedua itu ada teori intelijensi Wechsler. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, David Wechsler 1958 mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Berarti dapat didefinisikan bahwa intelijensi itu sebagai kemampuan seseorang untuk biar dia bisa bertindak secara terarah melalui tes tadi dan berpikir secara rasional dari data-data yang telah seorang konselor lakukan atau yang sudah berverifikasi. Nah, Wechsler pertama kali mengenalkan atau memperkenalkan tes intelijensi ini yang dirancangnya khusus digunakan untuk orang dewasa pada tahun 1939 yang dinamai Wechsler Bellevue Intelligence Scale atau disingkat dengan WBIS. Disebut juga dengan skala WB. Skala intelijensi Wechsler adalah tes yang diberikan secara individual yang menilai berbagai bidang kemampuan intelektual dan menciptakan situasi di mana aspek kepribadian dapat diamati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.